Trader Support Pelatihan Profit Internasional bersama dengan Pak Ben, Analis Research PT Pelatihan Profit Internasional. Nah, ada pertanyaan nih Pak dari klien kita, Pak Chandra dari Denpasar. IE Master Trader ini menggunakan strategi scalping atau yang lainnya? Oh, mengenai strategi ya. Ya itu dia. Sebenarnya scalping ini bagian preset sebenarnya sih Mbak ya. Jadi ketika klien master trader, kita akan tanya, Bapak lebih suka ke strategi apa? Sebenarnya master trader dapat menyesuaikan kebutuhan trader. Nah, defaultnya menggunakan strategi trending Mbak. Ya, trending. Itu trending itu ngikuti follow trend. Dia menunggu momen, dia agak sedikit tidak terlalu agresif sih, dia menunggu momen ya. Satu hari mah ada lah ordernya, dia menunggu momen. Nah, dia cari potensi tren yang terbaru lah, artinya tren yang paling potensial, dia akan mengambil satu order. Jadi memang defaultnya ya trending. Nah, scalping merupakan tambahan settingan. Jadi kalau teman-teman yang ingin scalping ya sudah, kita akan nambahkan satu preset bawaan scalpingnya seperti itu. Untuk strategi yang lain ya bagi seorang sahabat trader yang mungkin saya sukanya hedging Pak. Nah, kita akan berikan sebuah contoh settingan hedging. Nah, yang averaging juga ada. Nah, kalau ngomong defaultnya adalah trending. Ya, bukan berarti tidak bisa dirubah, bisa dirubah. Nanti kita akan lihat bahwa perubahan masing-masing ini memberikan karakter yang berbeda-beda. Intinya defaultnya sebagai strategi trending. Untuk strategi alternatif lainnya adalah scalping, hedging, averaging. Ada 3 strategi yang yang dapat diterapkan tambahan sih Mbak, seperti itu. Iya, jadi untuk EA Master Trader ini bisa digunakan untuk berbagai strategi ya Pak. Benar. Tergantung permintaan dari klien kami. Ya. Nah, lalu apa perbedaan dari masing-masing strategi tersebut Pak? Nah, perbedaan tentu adalah resiko dan target profitnya Mbak ya. Seorang scalper atau scalping ya, dia memiliki lebih cocok kepada orang yang tidak mau ambil resiko besar. Artinya ketika sebuah analisa mengalami kesalahan, dia sudah ada pembatasan resiko yang pasti. Artinya biasanya scalper dia resikonya 2 kali daripada target profitnya. Dengan alasan ya karena lebih kecil target profitnya lebih duluan tercapai dibanding resikonya. Nah, biasanya kecil-kecil aja Mbak. Misalnya ya resiko seorang scalper bisa dibatasi 1 hari ya 1% mungkin, maksimum 3% mungkin. Artinya dia nggak perlu lagi menahan posisi. Nah, seorang scalper adalah seorang yang memang bisa katakan trading secara cepat dengan resiko yang kecil. Tapi itu dia, brokernya kan susah Mbak. Masing-masing strategi punya kendalanya masing-masing. Seorang scalper dia akan menemukan sebuah kesulitan mengenai mengatur spread antar broker. Nggak bisa semena-mena. Ketika dia menginginkan target profit scalping misalnya 3 pip, itu nggak bisa sembarangan brokernya Mbak. Karena beberapa broker spreadnya 3 pip. Jadi ya kalau dipakai ke broker lain langsung loss. Jadi untuk masalah scalping ada tuning-tuningnya harus dihitung. Di broker ini berapa spreadnya, berapa komisinya. Ada istilahnya kendala-kendalanya. Berapa waktu antara server dengan PPS, ada delay, jadi harus cepat. Nah, seorang scalper itu harus menghitung seluruhnya. Maka sekarang istilahnya ada multi level marketing nih Mbak, strategi scalping dalam bentuk multi level marketing. Brokernya ilegal, ditampilkan history scalping. Nah, bagi saya seorang developer, saya melihatnya ya ini sesuatu yang memang haknya broker di customize ya. Menurut saya cukup hati-hati. Karena itu adalah dummy sebenarnya Mbak. Dummy trading yang dummy, nggak sebenarnya ya. Karena bagaimanapun juga spread itu akan ada. Stop level juga harus ada. Ya, stop level ada. Nah, ini memang scalping ini ada sekali ribet sekali. Dia bisa dikatakan brokernya harus low spread, low komisi. Ya itu susah Mbak, bandar. Kalau broker yang legal ya ada komisinya, ada spread karena dengan interbank. Ya, kita sedang trading dengan interbank, bahkan diregulasi oleh pemerintah. Maka ya robot yang dummy ini nggak bisa di broker lokal, langsung loss dia. Itulah scalping. Nah, kita bisa menerapkan dalam master trader scalping yang real Mbak. Scalping yang bisa untuk broker lokal dengan toleransi semuanya. Nah, itulah kelebihan master trader ya, bisa scalping. Nah, kita bisa settingan juga. Jadi bagi seorang
klien yang ingin men-setting master trader untuk strategi scalping, kita akan bantu contoh settingannya. Iya. Ya, seperti itu. Tahu ya, scalping adalah sebuah strategi yang mengharapkan perubahan harga secara cepat dengan target profit yang kecil, dengan kontrol resiko yang kecil juga. Nah, yang berikutnya adalah hedging. Iya. Nah, kalau hedging ini bisa dikatakan lindung nilai. Adanya sebuah order yang berlawanan, misalnya begini Mbak. Dia mengambil order sell, mengharapkan harga turun kan, profit kan, ternyata harga nggak turun, harga naik, maka akan dibuat short order lagi buy. Nah, apakah lotnya sama? Kalau sama locking, ya, atau lotnya lebih besar 2 kali lipat, jadi satu lot di sell minus, tambah lagi 1-2 lot buy. Ketika sudah hasilnya positif langsung closing semua, nah itu bisa juga di master trader. Bahkan berapa akun yang hedging cukup bagus juga. Jadi bagi seorang suka strategi hedging, master trader juga bisa. Contoh strateginya dan hasilnya kita juga bisa tunjukkan. Seperti ini cara nyetingnya, seperti ini perubahan-perubahannya. Lalu yang berikutnya adalah averaging, Mbak. Iya. Nah, averaging ini adalah sebuah strategi yang mendouble lot atau posisi ketika loss. Jadi gini, misalnya sell. Ketika harga nggak turun, dia naik, kita sell lagi. Harga nggak turun, kita sell lagi. Nah, ketika harga turun, maka akan terclosing seluruhnya, averaging, ya kan? Karena lebih cepat gitu Mbak. Ada juga bisa master trader, namanya sebut strategi averaging. Nah, defaultnya tidak menggunakan scalping, tidak menggunakan averaging, tidak menggunakan hedging, menggunakan trending. Nah, trending di sini tentu adalah mengikuti follow trend. Mengikuti follow trend. Nah, ketika trendnya berubah, maka robot akan meng-closing posisinya secara cepat, jadi sehingga tidak ada order terfloating, Mbak. Nah, trending ini tidak ada order bermalam, artinya tidak ada order yang melebihi daripada 1 hari. Bisa dikatakan intraday, ya day trading. Nah, day trading ini sangat cocok, dia bisa mentolerir berbagai resiko spread, komisi, otomatis dengan trading lebih enak, Mbak. Nggak pusing-pusing kecepatan share per antar broker, itu nggak perlu. Dengan trading ini semua broker bisa. Jadi master trader bisa digunakan di semua broker lokal, internasional, nggak ada masalah. Dia udah menyesuaikan semua. Jadi memang itulah beda-bedanya adalah memang dia masalah toleransi resikonya sih Mbak. Jadi mana yang lebih cocok kepada trader itu yang akan dipakai. Namun di sini biasanya kalau kami analisa orang ada suka yang trending. Trending ini bisa dikatakan lebih tolerir, resikonya kecil, terkontrol juga karena nggak sampai bermalam-malam Mbak. Nggak ada istilahnya floating berminggu-minggu, tidak ada, floating berhari-hari tidak ada. Ya, master trader defaultnya tidak ada tuh floating berhari-hari. Ya. Close. Kenapa? Itu sebuah kontrol resiko yang jelas. Jadi nggak usah khawatir bagi pengguna master trader, tidak ada floating berhari-hari sampai injek-injek, nggak ada. Jadi aman ya Pak ya? Aman. Kalau strategi yang lain tergantung presetnya. Nah, kalau presetnya ingin averaging ya itu dia bisa jadi floating. Namun defaultnya kita menggunakan trending. Nanti kita lihat hasilnya. Jadi ada 4 settingan yang berbeda-beda sih, Mbak. Oke, berarti ya. Bagaimana cara merubah ke strategi yang berbeda, Pak? Ya. Nah, cara merubah strategi gampang sih, Mbak. Tinggal tarik robotnya ke chart, langsung ke bagian input parameter. Nah, itu ada settingannya sih, Mbak. Stop loss-nya, nah disesuaikan. Kalau scalping, stop loss-nya misalnya 15 pip. Ya. Target take profit-nya 7,5 pip. Ya. Di settingan di parameternya dirubah. Nah, namun untuk memudahkannya, kami sudah ada preset sih, Mbak. Ketika klien membutuhkan scalping, ya udah ada, tinggal ketika membeli kasih tahu aja, Pak, saya butuh preset scalping, ya udah akan kita sertakan juga. Nah, bagaimana cara merubahnya? Kita ada 5 video. Ya. 5 video tutorial master trader. Jadi teman-teman tinggal lihat videonya saja sebenarnya. Sudah komplit ya? Sudah semuanya, komplit, ya, iya. ya. Ada 5 video tutorial. Bagaimana mengatur resiko, target profit, ada banyak fitur canggih sebenarnya. Nah, cara merubahnya ya detailnya memang di video sih, Mbak. Tapi intinya adalah dengan merubah parameternya. Iya. Scalping dari parameter preset sebelumnya dirubah, sesuaikan. Stop loss 15 pip. Take profit 7,5 pip. Iya. Hedging misalnya. Misal hedging stop lossnya berubah. Stop lossnya 100 pip. TP-nya 50 pip. Berubah lagi. Averaging, nah averaging nggak pakai stop loss, 0 stop lossnya. Oh gitu. Take profitnya mungkin 15, Iya.
ya, scalping averaging kadang gitu. Jadi dengan cara merubah stop loss dan merubah indikator lainnya, jadi sangat mudah sekali. Nah kalau trending sudah otomatis aja udah ada, jadi cuma merubah seperti itu Pak. Detailnya ya tentu di video kita sudah sediakan, atau bagi teman-teman yang ingin meminta yang udah jadinya, setting udah jadi ya udah minta namanya preset. Iya, Pak. Sebuah settingan file yang tinggal di load aja ke robotnya akan berubah total. Seperti itu sih Pak. Oke Pak, pertanyaan terakhir nih. Adakah bukti realnya dari macam-macam strategi yang berbeda tersebut? Nah kalau bukti ya capture dari hasil trading klien kita Mbak ya sudah ada. Master trader yang default yang harus di kotak-katik Mbak ya. Berapa trader kita dia cuma drag aja buka SAUUSD di M30, tinggal drag aja robotnya, udah tinggalkan. Trading selama 3 minggu cukup besar juga, udah profit $16 Mbak pakai di emas. Ya itu trending, default set menggunakan set trending, nggak perlu dia tahan-tahan. Ya banyak orang main di emas scalpingan terlalu kecil ya, nggak bisa di broker lokal, loss. Kenapa? Karena margin spreadnya nggak nutup antara target dan margin. Ditutup ya ada kondisi minus terus karena target profitnya belum nutupin spread. Nah master trader di emas itu udah merem aja Mbak, udah profit terus. Kenapa? Dia ada kontrol waktu. Ya, tidak ada orderan plotting, nggak ada itu. Yang master trader yang settingan default nggak ada 3 hari plotting, nggak ada Mbak. Nggak sampai sehari ya, 10 jam maksimum 10 jam udah closing. Lancar ya Pak ya? Lancar. 10 jam default setting master trader, maksimum order 10 jam. Tidak ada order melewati 10 jam. Ini tergantung settingannya. Kita bisa, karena dalam setting master trader ada namanya order expire menit. Di situ kita bisa mengontrol sebuah order dengan menit, bisa dengan closing signal, ada dengan menit, ada dengan stop loss. Jadi istilahnya aman Mbak. Bahkan masalah sebuah instrumen yang sangat volatil, yang sangat beresiko namun memberikan profit yang luar biasa. Nah, settingan defaultnya ini sudah ada buktinya tentunya. Nah, nanti capture-nya bisa dilihat ya teman-teman. Default setting untuk emas udah bisa trading di akun real, bahkan di broker legal. Teregulasi artinya itulah ya. Jadi jangan mau ditipu dengan artinya history ini tinggal login investor password. Brokernya ilegal. Broker ilegal itu udah disetting Mbak. Misalnya dikatakan udah disetting spread miliknya broker menjadi target profit trader. Ya untung terus. Ya saya pikir profit itu kenapa? Karena si order atau order kita itu berada di posisi spread. Jadi sedikit segampang untungnya Mbak. Targetnya 3 pip. Ya gampang untungnya. Tapi kalau brokernya itu legal Mbak, order kita itu nggak berada di harga itu gitu. Berada di harga misalnya gini Mbak. Mbak mau posisi buy emas, harganya bukan di harga bid Mbak, di harga bawah, bukan. Trader ingin mengambil posisi buy, dia akan berada di posisi AX, harga tertinggi. Kok bisa? Iya begitu, karena kan posisinya kita membeli, berarti broker menjual. Nah harga jual broker disebutnya harga jual atau AX, ya kan? Dimana harga broker mau menjual, nah kita mau membeli, maka ketika kita ambil posisi buy, maka order kita berada di harga tertinggi, harga AX, bukan harga terbawah bid. Ya dong, kan aneh gitu. Kita mau membeli, tapi harga beli kita berada di harga beli broker. Itu udah something wrong, artinya hati-hati nih. Ada apa? Ada udang di balik bakwan berarti. Harus yang sebenarnya kalau kita membuka order buy harusnya di posisi AX. Ya kan? Broker menjual, kita membeli, atau sebaliknya. Kita menjual, membuka order jual, sell. Kita menjual berarti broker membeli dong, kan aneh. Kita menjual, broker menjual, lalu yang beli siapa? Berarti order bohong-bohongan, dummy order. Hati-hati dengan dummy order. Kenapa tidak ada interbanknya? Ya, dengan ada spread itu menunjukkan sebuah kondisi yang nyata. Kita ke bank aja ada spreadnya kok. Gak ada manipulasi. Gak ada manipulasi. Ya? Spread itu menandakan bahwa sebenarnya sesuatu ada yang memang harga beli, harga jual yang real. Iya. Nah, kita ingin menjual. Ya, kita ingin menjual, berarti broker membeli. Broker nggak mungkin mau beli mahal dong. Kita mau jual, berarti broker siap beli dong. Iya. Broker tidak mungkin mau membeli harga mahal. Dia akan membeli harga termurah, maka disebut harga termurah, harga bawah, bid. Iya. Nah, selisih harga jual dikurang harga beli, perbedaannya apa ya? Disebut spread. Nah, scalping yang dummy ini berada di dalam spread Mbak. Bagi orang awam nggak tahu mereka. Ikut multi level. Padahal itulah dummy trading, broker dari ilegal, suatu saat akan terjadi fraud juga. Nah, di sini masa trader tentu
memberikan toleransi spread yang bagus. Nah, bukti-bukti nanti kita lihat di dalam di dalam chart ini ya, ada default setting untuk trending di emas dan juga yang hedging ada. Jadi tinggal dipelajari, buktinya sudah ada. Itu capture langsung daripada klien dari broker legal Indonesia. Saya rasa itu menjadi sebuah proof Master Trader memberikan sebuah real profit yang sahabat trader bisa tarik kapanpun. Sudah Kenapa? terbukti ya? Sudah terbukti kualitasnya iya, ya, Pak? kalau di broker legal Mbak, nggak ada kondisinya Mbak, bebas. Profit yang tertera di dalam akun itu profit real. Iya. Kapanpun tarik. Nah, kalau tempat lain profitnya ada, bukan profit Mbak, nggak bisa tarik kok. Coba tarik. Atau gini deh, kita pakai robot trading di broker tersebut tanpa multi level. Ketika kita profit, apakah dibayar? Belum tentu dibayar. Karena brokernya punya kondisi tertentu. Nah, di sini Master Trader siap digunakan di berbagai broker dan kami sarankan broker legal. Itu adalah cara trading yang benar, trading di broker yang legal. Karena supaya apa? Supaya profit yang sahabat trader hasilkan profit real. Profit tidak bisa di-sharing di broker legal, Mbak. Oh, nggak bisa itu. Profit yang miliknya trader. Iya, sebetulnya milik trader ya. Itu dia. Jadi sudah ada buktinya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Kami memberikan sebuah sistem terbaik untuk membantu teman-teman masalah profit. Seperti itu sih, Pak. Oke Pak Ben, terima kasih atas waktunya. Cukup sekian dari saya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, comment, and share video ini. Bagi sobat trader yang mau menggunakan akun real AI Master Trader ini, bisa menghubungi saya Elis di nomor di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya. Salam profit.